bersamanya selalu bersama dengan peristiwa yang dia alami. Tentu ada pesan-pesan yang penting perlu kita pahami yang dikirimkan Allah lewat peristiwa apapun yang kita alami. Apakah itu peristiwanya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itulah syukur yang sesungguhnya. Terhubungnya hati kita kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa melibatkan Allah dalam aspek apapun dalam kehidupan kita. Dan ini perlu latihan besar, perlu latihan yang serius, perlu latihan yang sungguh-sungguh. Nah, apakah ini bisa dicapai? Siapapun bisa, kalau kita ada minat dan ada kemauan. Nah, makanya gunakan kemauan kita untuk merubah diri, jangan kemauan kita untuk merubah orang lain. Nah, ini langkah awal untuk merubah kondisi kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari dalam. Untuk merubah kondisi luar, itu sangat sulit kalau hanya kita fokus keluar. Tapi sangat mudah luar ini berubah kalau kita bermula merubah dari dalam. Nah, maka inilah yang membuat seseorang seolah-olah tidak berubah. Kondisinya begitu-begitu saja, kondisi zahirnya misalnya sakit nggak kunjung sembuh, kondisi ekonominya nggak kunjung berubah, kondisi rumah tangganya nggak kunjung membaik, karena dia fokus keluar, tidak fokus ke dalam. Padahal fenomena di luar itu cerminan yang di dalam. Kalau di luarnya ini ruwet, itu sebagai bentuk, sebagai isyarat, sebagai gambaran, di dalamnya pun ruwet. Karena luar ini hanya pantulan dari dalam. Nah, makanya kalau ingin kita memperbaiki kondisi di luar, bermula kita dari dalam. Sangat sulit kita memperbaiki sesuatu bermula dari luar. Nah, ini sangat penting, sahabat yang dimuliakan Allah, bagi kita semua dalam rangka merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Karena siapapun kita ingin perubahan. Nah, kalau ada orang yang tidak ingin merubah, nah berarti dia tidak normal jadi manusia. Pengennya begitu-begitu saja. Nah, pengennya di tempat-tempat itu saja. Ifah Illah, izin turun dulu ya. Ya boleh, silakan. Terima kasih telah hadir, telah membersamai. Semoga berkah buat kita semua. Silakan sebelum saya lanjut, barangkali ada yang ingin berdiskusi, bertanya. Silakan Karya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Enggak ada, lagi sakit kepala. Oh, ya. Yeah. Bunda, silakan Bunda. Bunda Mar, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Hafsah, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kan galak ku yang galak. Kak. Yang pertama ada tuku ile, Pak. Kalian yang po danyonya tuh. Kiban prinsip dalam Allah mentakdirkan sesuatu. Ya, ada kalanya kadang itu tak anggap sesuatu yang negalak lipo karena dia mana galak tu. Ya, sehingga di sini ke ketimpangan. Ya, karena ketika seseorang ingin ditarik menjadi hambanya, maka hamba tersebut, nah maka proses pembersihannya ke yang kadang-kadang membuat itu tidak sabar, membuat kita terburu-buru. Nah, padahal Allah ketika ingin dibersihkan seseorang, tentu dia akan dipertemukan dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Karena yang menghalangi diri kita dengan Allah yaitu diri kita sendiri, ego kita. Ya,
Tadi malam sudah kita bahas berkaitan dengan ego. Karena yang menghalangi diri kita dengan Allah, menghalangi kedekatan kita dengan Allah, ya diri kita, ego kita. Bagaimana prinsip ego? Bagaimana ciri-ciri ego? Ego itu inginnya yang enak-enak saja, inginnya yang ringan-ringan saja, inginnya yang aman-aman saja. Ya, inginnya dimanja-manja, itu ego. Inginnya dimuliakan, inginnya ditinggikan. Itu prinsip ego. Nah, makanya perlu kita kenali apakah hari ini kita masih disetir oleh ego atau kita sudah bisa menundukkan ego kita. Karena ego itulah yang perlu kita bereskan agar kita senantiasa terhubung, merasa dekat dengan Allah. Lalu kita sefrekuensi dengan Allah. Tentunya apa yang dimaukan Allah kita pun bisa mau. Apa yang dikehendaki Allah, nah kita pun menghendaki demikian. Nah, maka ini penting kita menyelesaikan pribadi kita masing-masing, terutama ego kita. Itulah yang membuat penghalang terbesar kita dekat dengan Allah. Dibatasi, dihalangi oleh ego itu. Nah, maka inilah perlunya kita melatih diri kita mengenali ego kita dan menundukkan ego kita, merendahkan ego kita serendah-rendahnya biar bisa terhubung dengan Allah, merasa kedekatan dengan Allah, dan hati kita senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini selesaikan dulu ego kita. Barulah kita bisa sefrekuensi dengan Allah, apa yang dimaukan Allah ya, terhubung dengan kita pun mau menerimanya. Ya, karena seringkali kontradiksi ya, karena ego yang belum ditundukkan. Disitulah kontradiksinya. Ketika dipertemukan kita dengan sesuatu yang tidak kita senangi, kita diperjumpakan, ya, kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita senangi, terutama masalah sakit. Ya, ketika kita berhadapan dengan sakit fisik kita, sakit tubuh kita, itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, kalau kita masih tinggi ego, tentu menolak mentah-mentah sakit itu, membuat sakit itu semakin menderitakan kita. Padahal sakit itu alami, tapi menderita karena sakit itulah pilihan kita masing-masing, karena ego kita yang belum kita selesaikan. Maunya, nah ini kita arahkan saja, dan ini bagian daripada bentuk latihan kita bersama. Saya pun masih dalam upaya demikian juga meningkatkan rasa syukur saya, termasuk ini hari ini saya buka live ini dalam bentuk meningkatkan rasa syukur, karena sekecil apapun ilmu yang kita dapat dari pengalaman hidupkah, dari pembelajarankah, ya, dari hal yang bisa kita mengambil hikmahnya, itu sejatinya bagaimanapun, dimanapun, dengan cara apapun kita sampaikan, kita share kepada orang lain, selama ilmu itu hal yang positif, yang bisa mencerahkan orang lain, bukan ilmu-ilmu yang justru malah membuat keburukan, ilmu-ilmu yang menambah kesusahan bagi orang lain. Ya. Nah, makanya caranya bermula dari diri kita masing-masing, dari hal kecil. Nah, terutama dalam kita sholat. Ya, dalam kita sholat itu usahakan sholat kita itu jangan terburu-buru. Ya, sholat kita itu jangan terburu-buru. Nikmati sholat, nikmati dari bacaan demi bacaan, gerakan demi gerakan. Yang paling penting dalam kita sholat, aktifkan hati kita. Ya, sibukkan hati kita dalam mengingat Allah. Nah, ini misalnya nih, maka jangan fokus lagi pada bacaan, karena soal bacaan clearkan, selesaikan di awal. Jangan sampai sedang sholat masih sibuk ngurus bacaan. Nah, karena sholat yang sesungguhnya itu bukan di bacaan, itu hanya kulit. Yang sholat sesungguhnya itu ranah perasaan kita. Bagaimana merasakan terhubungnya kita, dekat kita dengan Allah, terutama dalam sholat. Dan itu sebagai latihan
supaya di setiap waktu 24 jam, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun kita merasakan keterhubungan, merasakan kedekatan dengan Allah, layaknya seperti kita sedang sholat. Ya, batin ini yang perlu terhubung. Soal zahir, ini bisa berubah. Kadangkala melakukan ini, kadangkala melakukan itu. Tapi yang penting hati kita senantiasa terhubung dengan Allah. Maka latihannya dalam sholat. Nah, maka jangan lagi sibuk mengurus ngapain. Pikiran kita ngapain dalam sholat. Nah, di sini perlunya kesadaran, peningkatan dalam hal kajian. Bermula dari sholat. Nah, maka finalkan dulu masalah bacaan sholat. Asalkan sudah benar tajwidnya, udah pas, sesuai kemampuan kita. Jangan kita membandingkan dengan orang lain. Ya. Dan bacaan itu dalam sholat ini. Jadi hati yang berbicara. Soal mulut, ya bacakan terus bacaannya. Ibarat orang sedang nyetir mobil, kalau sudah ahli, kaki kiri main terus apa yang perlu dia injak, kaki kanan main terus apa yang perlu dia injak, tangan main terus apa yang perlu dia pegang, mata main terus apa yang perlu dia lihat. Nah, disitulah kalau sudah mahir baca apa yang perlu dibaca, hati berbicara apa yang perlu dia berbicara, apa yang perlu dia bicara, hati mengingat Allah, ya Allah terima kasih Allah. Tanpamu aku tidak bisa berdiri dalam sholat ini ya Allah. Bisa nggak kita berdiri kalau tidak diizinkan Allah berdiri sholat? Bisa nggak kita mengangkat tangan kalau tidak diizinkan oleh Allah? Kalau tidak ada daya ataupun upayanya Allah. Nah, jadi dalam sholat sibuk hati mengingat Allah, bersyukur terhadap apapun yang kita lakukan dalam sholat. Terutama dalam hal bacaan, ya Allah, terima kasih saya masih bisa lisan saya masih bisa membaca kalimat-kalimat suci ini. Gerakan demi gerakan itu hati hidupkan, selalu ingat kepada Allah. Ketika ruku, ya Allah, terima kasih Engkau masih mengizinkan saya ruku, ya Allah. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Engkau Maha mendengar ya Allah. Terima kasih aku masih diizinkan untuk i'tidal ya Allah. Ketika sujud demikian juga, terima kasih Allah Engkau masih mengizinkan saya untuk sujud ya Allah. Ya, bacaan terus, ya mengalir terus bacaan. Ya, bukan berarti ketika hati berbicara, mulut diam, tidak. Ya, mulut tetap membaca apa yang perlu dibaca. Ya, sampai selesai sholat setiap ini tidak ada saya miliki ini ya Allah. Ini hanya titipanmu ya Allah. Jadikan aku hamba yang bersyukur agar semua ini bisa terarah kepada yang Engkau ridhai ya Allah. Ya, dalam diam. Karena kita belum ahli. Kalau sudah ahli zikir, apapun tangan yang dilakukan, mulut, apapun dia baca, hatinya tetap terhubung dengan Allah. Itu kalau sudah ahli zikir. Kita yang belum ahli, mulut ngomong apa, hati entah kemana, pikiran entah kemana-mana. Ya, bahkan ketika istilahnya, itu baru tingkat latihan, tingkat dasar. Tapi zikir yang sesungguhnya yaitu ingat. Ya, alatnya pun beda. Kalau zikir di tingkat syariat, alatnya mulut menyebut. Tapi zikir yang sesungguhnya yang digunakan itu hati, mengingat Allah. Itu ranah batin. Itulah zikir yang sesungguhnya, hakikat zikir. Nah. Soal bacaan, apapun bisa kita baca, asalkan bacaan itu bisa terhubung mengingatkan kita dengan Allah. Makanya menu kalimah zikir itu banyak. Bukan mesti dibacakan semua. Pilih salah satu yang ketika kita baca itu hati kita merasa terhubung dengan Allah. Hati kita teringat kepada Allah. Pilih salah satu apa yang membuat kita lebih tentram, lebih nyaman. Ketika kita baca itu hati kita menjadi lebih tentram. Dan kita merasakan kedekatan dan merasakan keterhubungan dengan Allah. Nah, makanya kan dari berbagai macam rentetan kalimah-kalimah zikir yang kita baca, itu tidak mesti kita baca semua. Percuma kita baca semua tapi hati kita kosong daripada ingat Allah. Itu percuma. Ibarat burung beo membaca kalimah la ilaha illallah. Nah, dia nggak tahu apa itu yang dibaca dan tidak ada manfaat baginya. Ya, sejauh ini zikir pagi petang favorit saya. Ya, dalami makna zikir pagi petang.
dalami dan mulai daripada terjemahannya dan rasakan sedikit demi sedikit, termasuk salah satu ini contoh kalimat dari kalimat zikir pagi petang itu, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu kan kalau kita lihat terjemahannya. Nah, bagaimana terjemahannya itu? Kalau kita lihat terjemahan bebasnya, Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak ada satupun di alam ini yang bisa memudaratkan, ya, beserta namanya, ma'asmihi syai'un fil ardi, tidak ada yang bisa memudaratkan berserta namanya, apakah di langit dan di bumi, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Itu maksudnya bagaimana? Itu kalau kita baca terjemahan saja, itu kita masih bingung. Ya, makanya kalimah-kalimah zikir itu hanya ungkapan, tapi rasa di dalamnya itu perlu kita rasa, perlu kita pahami. Rasa yang perlu kita tumbuhkan ketika kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Ya, dengan nama Allah, siapapun yang bersama nama Allah tidak akan bisa memberi mudarat, tidak akan bisa dimudaratkan di langit dan di bumi, dan dianya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Rahman apa? Apa arti Ar-Rahman? Nah, coba diketik. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih, maha pengasih. Nah, maha pengasih. Ar-Rahman, maha pemberi, selalu memberi tanpa pilih-pilih. Ya, tanpa muatan, tanpa pengharap. Allah memberikan sesuatu kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa dia berharap apapun kepada yang diberinya. Itu makna Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Nah, kita amalkan, kita serap. Kita pun demikian. Kita pun suka berbagi. Kita pun suka memberi. Kita pun suka mengeluarkan, memberi kepada siapapun. Jangan pilih-pilih. Karena konsep melakukan kebaikan ya seperti Allah melakukan kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Coba renungkan, sebaik apa Allah kepada kita? Bagaimana baiknya Allah kepada kita? Kita sedang maksiat pun Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita tak henti-hentinya. Allah masih mengizinkan kita untuk bernafas, padahal kita sedang maksiat, padahal kita sedang melupakan Allah. Tapi Allah masih mengizinkan, memberikan nafas ini senantiasa hidup. Nafas ini masih keluar masuk dalam diri kita yang membuat kita hidup. Coba kalau Allah dendaman, coba kalau Allah bukan membawa mudarat, dan kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, akan disenangi orang, bukan dibenci orang. Itulah maksud Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapapun yang bersama asma Allah, bersama nama Allah, dia tidak akan membawa mudarat dan dia tidak akan dimudaratkan. Di langitkah, di bumikah, dimanapun dia berada, karena Allah maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru satu, mengamalkan Asma Husna Ar-Rahman. Nah, itu maksud siapa yang bersama asma Allah. Mau makhluk apapun tetap sayang. Apakah makhluk sesamanya, sejenisnya, apakah makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, tetap dia sayang kepada makhluk Allah. Karena di balik makhluk Allah itu ada sang pencipta makhluk dan ada ruh hembusan Allah di dalam makhluk tersebut. Nah, maka jangan kita menghinanya, apalagi kita menyakitinya, karena di dalamnya ada ruh tiupan Allah. Kita menghina makhluk Allah sama dengan kita menghina Allah. Nah, itulah Ar-Rahim, selalu menyayangi siapapun. Nah, itulah kita serap sedikit demi sedikit asma Allah hingga kita bisa bersama nama Allah. Nah, maka kalau bersama nama Allah,
aman sentosa, tidak ada mudarat dan tidak akan bisa dimudarat. Ini tunggu gimana fikih untuk refreshing dengan teman-teman guru sekolah karena program sekolah batasan-batasan yang harus kita berbicara refreshing rihlah ataupun healing itu hal yang boleh-boleh saja sebenarnya, bahkan dianjurkan. Terbaralah kamu di muka bumi, berjalanlah kamu di muka bumi dan makanlah makanan yang baik-baik. Itulah ayat tentang healing sebenarnya dalam Islam. Islam itu tidak kaku. Islam itu sangat menganjurkan hal-hal yang membuat seseorang itu nyaman, membuat seseorang itu refreshing, membuat seseorang itu tenang. Kan jalan-jalan itu membuat kita tenang. Nah, maka Islam pun mengatur. Ya, jaga batasan-batasannya, jangan menimbulkan fitnah. Kalau misalnya ada pihak laki-laki, pihak perempuan, jangan campur baur yang bisa menyebabkan fitnah, membuat salah sangka, buruk sangka dan sebagainya. Ya, jaga batasan-batasannya. Kalau misalnya duduk, ya duduk sesama perempuan, jangan duduk bercampur baur yang bisa menyebabkan kesalahpahaman antara laki-laki dan perempuan. Apalagi berkaitan dengan istri orang, suami orang. Nah, ini perlu batasan dijaga. Selama kita bisa menjaga batasan itu, ya silakan mau pergi kemanapun. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Rihlah, berrefreshing, melihat ciptaan Allah, melihat keindahan alam semesta, dan itu tentu akan menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita. Pergi ke laut, pergi ke gunung. Nah, itu bahagian daripada syariat Islam agar refreshing, menenteramkan jiwa. Nah, makanya kalau suntuk di rumah ya keluar. Jangan terus-terusan di rumah. Kan sakit. Berjumpa dengan ini itu selalu ngomongnya sakit. Nah, padahal apa yang kita inginkan itu yang mesti kita banyak-banyak berbicara, menyebut-nyebutnya. Apa yang tidak kita inginkan itu yang jangan sering-sering, bahkan jangan kita sebut-sebutkan. Kita ingin sehat, maka selalu tentang sehat. Nah, inilah bertolak belakang. Nah, makanya kita mesti ini contohnya, ini untuk merubah nih. Kita ini mungkin kondisi masih kurang sehat. Ketika ada kawan menanyakan kondisi, bagaimana kondisinya, kabarnya sehat? Kok berat kita jawab sehat? Padahal itu yang kita inginkan. Tapi kenapa orang yang menanyakan gimana kabarnya, selalu kita bilang sakit, kurang sehat, kurang enak dan segala macam. Padahal itu tidak kita inginkan. Tapi siapapun yang menanyakan, itu yang selalu terlontarkan dari lisan kita. Itulah yang membuat kita senantiasa terus terpuruk. Sulit bangkit. Sulit menemukan kesehatan. Sehat itu sulit untuk datang. Karena apa? Karena yang kita tarik lewat ucapan kita, pemikiran kita, yaitu tadi tentang sakit. Siapapun yang menanyakan, ya sakit terus kita ngomong, kita bilang. Dalam pikiran kita selalu bagaimana sakit ini hilang, bagaimana sakit ini hilang. Karena apa? Tertutupi dengan hal-hal yang kita sukai, kita inginkan. Karena apa? Dengan kita sering membicarakan hal yang kita inginkan, kita pikirkan hal kita inginkan, kita rasakan hal kita inginkan, itulah yang akan menarik menjadi realitas yang akan. Dunia ini sementara, kalau kita mati 10 tahun. Maksudnya bagaimana? Itu maksudnya apa itu? Nah, ini surga, ya sekedar dapat surga, Allahnya nggak dapat. Mungkin ini saja dulu. Terima kasih atas segala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dibukakan pikiran kita. Masya Allah. Nah, makanya disitulah terjebaknya kita. Kita melakukan ini karena mengharap ini. Kita melakukan ini karena takut ini. Itu di pikiran kita, yaitu menjadi tempat kembalinya kita.
Padahal tujuan akhir kita Allah, kita dari Allah, ya tujuan akhir Allah. Kita dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya apapun yang kita lakukan tujuan akhirnya Allah, bukan makhluk, bukan surga, bukan neraka. Ya inilah ikhlas yang sesungguhnya. Apapun yang kita lakukan, orientasinya, ujungnya Allah. Bukan surga, bukan neraka, bukan ini itu, imbalan ini itu, bukan. Ya itu kalau masih nyangkut di imbalan ini itu, ibarat anak SD. Dia mau melakukan apapun kalau dikasih hadiah, kalau diiming-imingi sesuatu. Itu hanya untuk motivasi saja. Ikhlas paling rendah. Ya, walaupun masih dikatakan ikhlas, tapi itu ikhlas tingkat rendah. Ikhlas di tingkat tinggi, melakukan apapun ibadah karena Allah. Sehingga itulah yang membuat kita tenang. Dinilai baik oleh manusia nggak ada urusan, dinilai buruk oleh manusia nggak ada urusan. Karena urusan kita dengan Allah. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Aman.